Halo semua, perkenalkan nama saya Robert Gunawan dengan NIM 231111378. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan drone dalam pemantauan drainase dan kanal air pada perkebunan kelapa sawit. Topik ini kenapa saya ambil? Karena topik ini sangat penting khususnya dalam menjaga keberlanjutan dan produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa drainase dan kanal air itu begitu vital. Drainase berfungsi menjaga keseimbangan air tanah, mencegah terjadinya banjir, genangan, maupun kekeringan. Sistem drainase yang baik juga membantu mengurangi risiko erosi dan kerusakan lahan, terutama di lahan gambut. Keberadaan kanal yang terkelola dengan baik sangatlah penting untuk mencegah degradasi lingkungan yang bisa berdampak buruk bagi ekosistem. Namun, di lapangan sering ditemukan berbagai kendala, antara lain seperti kanal pada perkebunan kelapa sawit biasanya memiliki jalur yang sangat panjang, sehingga sulit untuk dipantau secara manual. Kanal juga bisa menutupi gulma, tertutup gulma, mengalami longsor, atau tersumbat. Kondisi ini membutuhkan banyak tenaga kerja dalam waktu lama jika hanya mengandalkan cara tradisional atau cara manual. Lebih parah lagi, masalah yang muncul seringkali baru terdeteksi ketika sudah menimbulkan dampak yang sangat serius. Disinilah drone memiliki peran besar. Drone dapat digunakan untuk memetakan jalur kanal dan drainase secara detail, serta melakukan monitoring terhadap tinggi permukaan air dengan kamera resolusi tinggi dan sensor tambahan. Drone mampu memberikan gambaran kondisi lapangan yang akurat. Lebih dari itu, drone bisa mendeteksi penyumbatan dan kerusakan kanal lebih cepat. Dengan teknologi pemetaan 2D maupun 3D, aliran air dapat dianalisis melalui peta kontur, sehingga kita tahu di mana titik terjadi hambatan dan potensi kerusakan. Tentu saja, ada banyak manfaat nyata dari penggunaan drone ini. Yang pertama, hemat waktu dan biaya, karena inspeksi yang biasanya memakan waktu berhari-hari dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam. Kedua, data yang diperoleh jauh lebih akurat dan terdokumentasi dalam bentuk digital, sehingga dianalisis lebih mudah dan dilaporkan pun tidak begitu mempersulit kita. Ketiga, drone mampu menjangkau area yang sangat sulit diakses oleh manusia, seperti kanal di tengah kebun luas atau lahan bergambut. Dan yang tak kalah penting, teknologi ini mendukung pengambilan keputusan yang sangat cepat dan tepat, sekaligus sejalan dengan standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit seperti ISPO maupun RSPO. Lalu, bagaimana implementasinya di perkebunan kelapa sawit? Biasanya, perusahaan melakukan inspeksi rutin bulanan menggunakan drone. Hasil pemetaan kemudian dianalisis dengan sistem informasi geografis ataupun GIS untuk mengidentifikasi titik-titik kritis. Dari hasil analisis tersebut, tim lapangan dapat segera melakukan perbaikan, misalnya membersihkan gulma yang menutup kanal, memperbaiki tanggul yang jebol, atau memperdalam jalur drainase yang tersumbat. Dengan begitu, hasil akhirnya adalah sistem drainase yang lancar, tanaman sawit yang tumbuh lebih sehat, dan tentu saja produksi yang lebih stabil. Dengan semua keunggulan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pemanfaatan drone merupakan langkah inovatif sekaligus efektif dalam pengelolaan kebun kelapa sawit modern. Teknologi ini bukan hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam pemanfaatan teknologi drone untuk sektor perkebunan.